Allah nyatakan gimana ini? Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Fal yanzur, maka hendaklah memperhatikan, maka hendaklah dia merenung, jangan banyak pikiran. Fal yanzur, siapa yang suruh memperhatikan merenung? Al insanu. Manu, nah, yang enak disambung. Fal yanzuril insanu, maka hendaklah manusia itu selalu memperhatikan. Memperhatikan siapa? Dirinya. Ngapain perhatiin orang? Orang sama kok kayak kita. Fal yanzuril insanu, maka hendaklah manusia itu memperhatikan mimma khuliq. Dari apa dia manusia diciptakan? Coba renungkan, dari apa kamu? Kamu diciptakan dari apa? Kali kan untung mulai ini lagi jualan kan? Habis pesan itu, pesan apa Mirabella apa kayak yang harganya mahal kayak wah lambi ini sambil mikir dengan apa mau Doble lupa. Lihat ya Pak. Waduh, ini ya lupa. Bapak dengan bikin 3 bulan ini. Oh. Gini barang lagi. Kan ada yang minum. Lupa dia. Masuk perhatikan. Fal yanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dirinya dari apa dia diciptakan. Kalau dijawab oleh Allah, khuliqa mimma khuliqa, ternyata dia itu diciptakan mimmain, dari air. Air apa? Dafikin, yang memancar. Jadi manusia itu diciptakan dari air yang memancar, air yang muncrat pemilih, namanya muncrat pemilih, memancar, bukan mengalir, bukan yang mengalir kan tajri, muncrat, ya kan, mengalir itu kan tajri, yang mengalir, minta dari bawahnya. Kalau itu dafikin. David itu muncrat sama mancar muncrat dulu cus. Kalau mengalir nggak jadi. Hah? Kalau mengalir nggak jadi muncrat. Nah itu. Jadi kalau mengalir malah nggak jadi ya. Nggak tembus itu ya. Iya. Nggak tembus pintu. Babul rahmah. Nggak mampu menembus babul rahmah. Kalau cuma minimal gelewer, kalau tak orang menembus kok gelewer harusnya cerat. Nah, di sini diterangkan din dipakin minar rajuli wal mar'ati fi rahimiha. Memang David itu adalah zin dipakin, yang memancar, muncrat minar rajuli, dari laki-laki, wal mar'ati, dan dari perempuan fi rahimiha, ke dalam rahimnya. Dari laki-laki muncrat terus perempuan ada muncratnya enggak? Muncrat ini ngerasa tolong. Jadi yo, ungkap jadi podo, wabete podo, kejamnya, podo, kejam juga, podo berarti, pas kejam itu loh, gak bikin itu. Kalau belum kejam, belum gak bikin, jadi sampai kalau kejam, iya. Aku seneng aku. Ngaji muncrat. Ini bisa diciceni. Ini jenenge ilmu ciken kasunyatan. Tak takoni. Jangan tanggung. Seneng Pak ngaji Quran, yang kayak begitu itu loh, dicerita. Hebat, dari hal paling kecil, yang kita kadang-kadang nggak sadar. Tapi
dari itu. Muncrat. Gitu loh. Dari laki-laki dan perempuan. Kemudian masuk ke dalam rahim. Rohimiha. Bukan rohimahu, tapi rohimiha. Itu perempuan. Air yang memancar, yang masuk ke dalam rahim wanita. Jadi laki-laki memancar, perempuan juga memancar. Mancarnya bareng apa tidak? Bareng kadang-kadang dia berdasarkan pengalaman kadang bareng itu ya. Tapi umumnya yang memancar dulu ya ini. Jangan khawatir, walaupun bapak-bapak yang memancar dulu, tetap karena dia Pak Julius itu mampu menebus babur rahmah, pintu kasih sayang, pintu rahim. Gitu loh, buktinya tetap jadi. Ini biasanya anak itu. Itu biasanya anak itu. Kenapa? Karena ketika dulu dia langsung jimplok karena gitu. Ya kan? Yang enak bareng apa dewe-dewe? Hah? Kejam bareng. Sebetulnya sama-sama memancar dan kemudian dia masuk menembus pada pintu rahim, diproses dalam rahim. Itu kejadian kita dari itu. Nggak perlu tak jelaskan ya, nggak perlu ya. Jelas ya. Ini loh. Itu bahaya. Makanya Quran itu sampai budalinas juga babalinatin minal. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu paham kan? Paham kan? Nyata. Bisa ini ilmu titen kasusnya semua nerima. Ayo kalau ada yang mau debat toh. Kamu kan di debat. Gini kan, makanya kenyataan itulah kebenaran yang hakiki dan itu adanya pada diri sendiri. Makanya masing-masing membenarkan kan, karena masing-masing punya rasa dan kenyataannya rasanya sama tuh. Sama ngomong sama. Jadi yang penting rasanya. Kompak. Tidak mungkin sampai kok. Nyala kurang mungkin. Kenapa? Semua punya rasa dan rasa tidak pernah sudah terbukti. Sudah. Ya sama. Saya juga sama. Saya punya rasa gimana? Saya kalau dijibit rasanya sakit. Sampai kalau tak cubit juga rasanya sakit. Makanya saya nggak pernah nyubit sampean. Kenapa? Sama. Wah kalau jubit sakit kok. Jangan nyubit orang lah. Itu sakit sama rasanya dan itu kenyataan dan itu adalah kebenaran. Orang yang mau ngikutin kebenaran dan dia membenarkan bahwa dicubit sakit gak akan nyubit orang lain, gak bakal nyakiti orang lain. Halo jadi yang penting pakai bom dong. Yang penting rasanya bom. Kompak kan enak ngaji gini. Oke kita lanjut kalau udah terasa. Yang penting kan rasanya. Jadi udah ketahuan sekarang kan. Pada dulu insanu memang kuliko memang David. Yakhruju min baini sulbi wa taroib. Air yang memancar itu yakhruju keluarnya. Yang keluar min baini sulbi, ada di antara sulbi. Sulbi itu tulang ini, tulang punggung laki-laki. Sulbi. Mana orang laki itu jangan terlalu banyak dituntut. Karena kalau terlalu banyak dituntut, pas mentang-mentang bujurnya ayu terus-terusan, ayu aja. Begitu mumpung bini cangkep, udah nanti pinggangmu. Dejek. Paham Pak? Itu loh, pinggangmu, gimana diatur lah. Pakai jadwal itu loh. Ketemu. Seminggu 2 kali gue dengar.
Mentang-mentang bojo ayu, bawen dino, imba, pinggang kembali ke ajar. Tapi juga jangan ditahan. Bikin pusing. Jadi hormon laki maupun perempuan itu produksinya itu ada di prostat. Di prostat. Jika kita makan, apalagi makannya enak, apalagi seneng itu ada produksi ngumpulnya itu di prostat. Ketika ini kelamaan ditampung di prostat, ora gek dimasak. Busuk apa tidak? Busuk apa tidak? Ada telur, disimpan aja itu telur. Lama-lama Pak, air yang memancar itu telur bukan? Telur. Apa? Yang disimpan ibu-ibu telur bukan? Telur. Indung telur. Nek kesimpan lama-lama gimana? Pening, sedangkan tempatnya di prostat. Kalau kelamaan ora diurusi, engko nek telur iki busuk, dampaknya menjadi kanker prostat. Loh, ini namanya dibahas menurut ilmu kedokteran. Tapi hubungannya sama hadis itu Ya, begituan itu kok dapat pahala itu masuk akal hubungannya sama itu. Begituan itu dapat pahala. oh dapat pahala. Jangan kan begitu. Jangan begitu. Jadi begini. Amal yang terbaik itu memasukkan kegembiraan ke dalam dada sesama. Saman kalau nggak begitu, seneng nggak? Pusing. Seneng apa nesu? Nesu. Itu nggak mau ngelanin dulu. Nesu Ringan ya. apalagi perempuan. Perempuan itu lagi pengen ngono kae. Iya. Kok sampean gak ndek turutin wes apa itu salah tingkah ngomongnya. Panci dibantingin. Ketika sudah dituruti maunya seneng apa tidak? Lah iya. Apa meneh begitu. Sampai bikin seneng gembira orang itu tuh Pak amal paling bagus. Wong laku cuma nyeneng wong liya. Nah, wong liya yang paling dekat itu istri. Istri sama nih. Istri sama. Istri tetangga. Nah, kenapa? Ya. Sampai bisa nyeneng ngatine wong ae. Itu amal yang bagus. tunggu. Amal itu. Lho kok sama pertanyaannya kok noleh. Masa begitu aja kok dapat pahala? Ya masuk akal banget itu. Wah, itu ya Allah ya. Enggak ada kesenangan yang lebih begitu. Iya, ujungnya seperti itu, Mas. Sama duitnya wakeh, mangan enak. Orang begitu itu piye kira-kira? Kenapa? Menurut akal sehat aneh. Enggak aneh loh. Udah enak dapat pahala itu kan aneh. Orang enaknya nggak dapat pahala udah alhamdulillah. Di sini hikmahnya. Di sini hikmah balik itu apa? Ini hikmahnya manusia itu. Manusia itu tidak egois ditakdirkan dari Allah aslinya. Yang egois ngajak egois pikiran sampean. Iya. Ya kan? Sama enak kan kalau begitu? Enak kan? Enak. Tapi kan sama nggak mikirin awal dewi kan? Berarti sama juga berpikir pengen istrinya enak kan? Iya. Oh iya nih. Sama pengen bareng loh. Pengennya bareng loh.
Masuk akal, jadi nggak masuk akal. Allah memberikan sesuatu nggak masuk akal. Islam itu ilmiah, amaliyun. Islam itu sangat ilmiah. Nggak masuk akal gitu. Layak walayulah tinggi Islam itu nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Aku gak terima ada bilang nggak masuk akal. Itu aja. Aku kadang-kadang aku enak aku ngajak. Aku mau ngono. Jadi nggak egois. Ya. Rasa tidak egois itu loh yang membuat mendapat pahala besar dari yang itu. Sedekah itu. Jadi kalau ngajak itu jangan ngajak ngono ae. Mas, sedekah itu ngono, itu sedekah itu. Sedekah. Sedekah. Saya biasanya kalau ngomong itu di Quran itu ada, di Quran juga ada. Iya, betul nggak? Kamu makanya begitu itu sedekah apa enggak? Ketika aja kalau mau nanya begitu. Sedekah apa bukan? Begitu. Lah sedekah masuk enggak dapat pahala. Loh, sampean bayangkan. Sekarang sampean ibu saya infak 5.000 di kota. Dapat pahala enggak? Begitu tuh lebih dari 5.000. Minum jamunya berapa? Telur bebeknya 3. Madu. Oh, Pak. Tuh, belum punya biasanya. Masa dapat pahala nggak masuk akal? Aku nggak terima. Pasti nggak egois itu yang bikin hebat. Mengajarkan sama nggak egois. Sama nggak pernah mau enak sendiri. Kita juga kepilih itu juga ngerasain Kenapa? Karena kita sadar istri itu bukan objek penderitaan. Istri itu bukan objek pelampiasan hawa nafsu, tapi istri itu adalah amanah dari Allah. Sehingga kita pun nggak dikasih rasa tidak egois. Mau enaknya sendiri enggak. Aku aja pas kesenang sampai dia ngomong kadang-kadang udah banget Kerjasama yang baik. Kerjasama tidak egoisnya itu ya. Pahala. Tapi manggil apa ya? Ada pertanyaannya? Tapi ini Pak. Orang perempuan kadang-kadang ada batas kemauannya ya Pak. Ya. Terus gimana Pak? Ada apa? Ada batas kemauannya. Kadang-kadang Kemauannya kenapa? Nggak mau terbatas. Ya ada kemauan melayani mamanya gitu. Ya. Tapi suaminya masih pengen gimana Pak? Mana orang perempuan ada kadang batas Suami batas orang perempuan tuh batas kesenangannya begitu berkurang gitu. ya Suaminya benar masih Suami mau. nah itu tambah lagi caranya ada bukan dia berbuatan itu tapi dia kemana itu nggak pengen gitu ya. Ada kan kalau orang namanya mau 80 nggak pengen tapi suaminya saya paham, saya udah paham. ya Itu masalah udah biasa. iya maaf Ya. Jadi bagaimana Pak? Suami pengen tapi istri sudah nggak mau layani. Oke ya. Ada hadis yang menyatakan ya apabila suami memanggil istri ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak mau melayani dan membuat suaminya tidak ridho, pegel hati ini, ya kan? Suka pegel nggak hati kalau nggak dilayani? Pegel nggak kalau nggak dilayani? Berarti pernah nggak dilayani ya? Gini Pak, artinya orang perempuan tuh ada bilang menunggu apa itu menunggu itu ada keinginannya Ya paham, saya paham. Itu masalah kesehatan itu. Saya tahu. Saya kasih solusi. Jangan takut menopause. Karena menopause itu menjadi hantu bagi kaum wanita yang sudah 40 ke atas. Jadi kalau jangan punya rasa khawatir. Jangan khawatir. Nambah lagi.
Jadi emang ada di situ. Apabila suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri itu tidak melayani dan suaminya itu ada rasa kecewa, kesel, dari itu dengan perbantuan pagi, maka itu istri akan dikutuk oleh malaikat. Akan tetapi, boleh dipakai tetapi. Suami tahu diri dong, untuk pakai diri. Kenapa istri nggak mau melayani? Bisa jadi istri kecapean. Subuh-subuh, ya kan? Korah-korah, itu sambil masak air. Habis korah-korah itu nyuci perabotan piring itu yang bekas makan malam yang jemput di itu. Habis subuh tuh, habis sholat subuh, ya kan? Habis korah-korah, umbah-umbah, habis umbah-umbah ngecuci bocah. Habis ngecuci bocah, ngeterima sekolah. Baru sekolah pulangnya jemput mampir ke tempat tukang sayuran olah-olah nyuapin bocah. Malam baru mau istirahat, suaminya ngubah gelem layan ya wis sampai. Masalah kok arep nambah, bisa pengen nambah, bojomu capek. Sebetulnya semua pekerjaan istri adalah tanggung jawab suami. Jangan hanya nuntut dong. Harus kerjasama. Itu tanggung jawab suami. Suami kalau mampu, makanya orang dulu suami kalau mampu beli kuda. Zaman dulu zaman kuda kan, beli kuda. Istri adalah ratu di dalam rumah tangga. Ratu itu ya Masing-masing doang ya. Istri itu bukan sekedar pelampiasan hawa nafsu, tapi pendamping, jantung hati, belahan jantung hati, itu ngerti, tahu diri kita. Atau mungkin kitanya yang kurang romantis. Main seruduk kan. Laki-laki kalau main seruduk, istri risih nggak? Risih. Jangan sudah bukan. Mungkin rayuannya kurang mantap. Waduh, ini mau muncak ini. Bisa dipahami apa tidak? Duduk Kali ini cucu. Ada nenek-nenek umur udah 85 masih hot. Ada minyak. Apalagi sama sekarang. Minyak itu minyak zaitun. Biar Pak. Jangan biar lainnya kalau sekarang nggak perlu itu. Kita bisa beli di apotek untuk membantu. Lumas. Benar-benar. Itu Pengalaman namanya nih. Sebenarnya masalah bukan kaum wanitanya, bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya tahu sendiri dong. Ini dipukul soal, jika nggak sakit perempuan begitu. Biasa mau ini dipukul soal. Alon-alon, nanti suruh mangsung, seumurnya cuma 20 40 ke atas. Itu raiso des alon-alon Pak. Namanya dia juga ya. Tapi bener Pak, cuma dipukul usang-usang yuk. Aja kalau itu kasihan yang perempuannya. Kadung capek orang tekan-tekan ini pegel nggak Bu kalau ada begitu? Kayak masih muda aja bilang pegel, aku SMP semua Pak. Jika orang perih nggak? Ketika istri sudah memiliki keluhan seperti itu, ini penting Pak untuk keharmonisan rumah tangga. Kalau istri sudah mulai punya keluhan ketika kumpul dengan suami, jangan ngarep istri kepengen. Soalnya yang dibayangkan perih, digusek-gusek karena bukan. kayak hidungnya aja. Materinya apa ini? Materinya apa ini? Yang pintar yang nanya apa yang ditanya nggak tahu. Paham Pak? Paham. Udah ya.
ya, paham ya? Gampang itu urusan. Faktor psikologis juga. Itu faktor psikologis juga kan? Karena udah keseringan begitu Pak. Orang nggak mau. Pas melangkah udah pegel menahan paha, rambut usak panas perih. Kita mawas diri ya Pak. Jangan udah istri ngomong, udah sekarang enggak ini. Yang salah sampean, itu sampean sibuk dari pagi sampai sore kok gak sempat gandan pengen istri nyampe. Alhamdulillah pelayan WhatsApp senyam Bentar, ya. Gemoy. Gak jelas. Makanya sama istri itu jangan pelit. Hah? Gemoy. Berapa gemoy? Kan kita berjuang kan karena punya istri kan, karena tanggung jawab perlu. Kalau nggak mau ngapain kayak aku, karena kalau nggak punya istri mau ngapain? Anda aja. Bukan ngotot-ngototnya kalau punya istri. Kasihan. Tapi nggak gitu kita sama saya walaupun begini kan saya nggak galau. Coba galuan mana sama Bapak Prapto? Bisa. Karena saya tahu gitu loh. Bagaimana cara mengatasinya? Dia dulu nggak mau berdua sama saya. Cara mengatasinya gimana? Masih 120 ampere. Oke ya. Oh jauh-jauh. Bisa dipahami apa tidak? Bisa ya. Jadi kita juga jangan mentang-mentang ini kita tidak ngerti. Ya, ngerti bagaimana kondisi makanya kalau ada apa-apa jauh-jauh hari itu sindir-sindiran dulu. Janjian. Kalau istri udah mulai cari air nyiramin pot, disiramin Bu, ini loh Pak Layur. mulai layur. Berarti itu ya wes itu Simbol sampai kayak gitu. jadi dari awal tuh udah ancang-ancang udah bayangan itu udah malam mau ditiram terus sekarang juga kok boleh nyiram itu udah berbunga-bunga dulu ketemu udah senyum gitu betul nggak? Karena ingat mau disiram di sini tuh gak senyum juga ingat mau disuruh nyiram mesti pas ketemu indah tapi ya langsung nyeruduk kan ketemu oke ya oke tak habisin dulu nggak tak habisin ya oke ya Semuanya 1 jam. enak ini jadi yang lucu membayar sulbi bahasa roe jadi air yang memancar itu keluarnya dari antara ini dari antara tulang sulbi itu unggung ini loh Pak makanya ini terasa Pak. Terus ambil masuk angin. Nah, kalau taroib itu tulang dada. Pokoknya ingat ya suaranya itu. Apa sih ingat? Akan itu. Bisa loh. Ada pun enggak lah itu angan-angan. Langsung atas kafe. Kalau laki-laki di sini kan, kali perempuan di sini Pak. Jadi atas. Kamu nonton itu udah kayak amplop banget. Nah ya, gitu. Ini fakta loh, ini kan singkatan ilmu ya. Mana yang asik kita lakukan, kan gila wah itu mas, bareng gitu. Itu diatur, aduh asal-asalan. Enggak. Inahu ala rojihi lakosir. Inahu sesungguhnya dia siapa? Dia yang menciptakan kamu dari air itu. Siapa yang menciptakan kamu dari air? Allah Ta'ala. Inahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala rojihi yang menciptakan kamu dari air itu dia mampu mengembalikannya. Ya, rojihi itu roja'ah kembali, roji'un kembali ya. Roja'i mengembalikannya, kembalikan dia. Qadiru
sungguh Dia kuasa. Kalau Allah mampu menciptakan sampean dari air yang memancar, yes, terus jadi begini, terus kemudian nanti dikubur, lalu hancur, gak karuan, itu Allah mampu mengembalikannya lagi. Sangat kuasa. Wah, memancar jadi begini aja bisa, apalagi tinggal kembalikan. Mampu nggak? Mampu. Rasional. Jadi itulah Allah kuasa, termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Oke ya.